Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak madrasah ibtidaiyah yang hebat-hebat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua. Kembali lagi berjumpa bersama saya Abu Naisa di channel kebanggaan kita, yaitu channel Aku Juga Bisa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal kelas 6, yaitu soal semester 2 atau semester genap di tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pada pembahasan soal kali ini kita akan menjawab soal-soal dengan cara melihat kalimat-kalimat inti atau kata-kata inti yang mana kita bisa menjawab soal tersebut. Kita dapat menjawab dengan jawaban yang benar walaupun kita tidak mengetahui arti dari soal tersebut. Dan juga pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal, yaitu soal BS atau benar salah. Baik, langsung aja kita akan membahas soalnya. Nah, ini nomor 1. Jadi ya'malu fil haqli huwa nukta-nukta. Kakek bekerja di kebun. Kalau ya kebun, haqli ini kebun. Tapi kebunnya itu kayak bidang-bidang seperti itu ya. Kayak sudah ada sebidang ini untuk tanaman pisang, sebidang ini tanaman untuk singkong, sebidang ini tanaman untuk jagung, seperti itu ya. Huwa titik-titik. Ya. Kita lihat yang pertama alif mudarrisun, seorang guru, tabibun, ya, seorang dokter, fallahun, seorang petani, muhandisun, seorang insinyur. Nah, jelas kalau kita melihat dari keempat jawaban sini, yang sangat erat kaitannya dengan pekerjaan si kakek ini di kebun, yaitu fallahun, seorang petani. Maka jawaban yang tepat dari nomor 1 ini adalah jim. Huwa fallahun. Dia adalah seorang petani. Baik, kita masuk pada nomor 2. Madza amilta sabahal yaum? Apa yang kamu kerjakan di pagi hari? Nukta-nukta Al-Quran. Ya, jelas. Ya, kalau kita melihat sini sudah kita bisa memperkirakan jawabannya, jawaban apa ya? Seperti itu. Yang pertama, qara'tu. Ba, qara'ta. Jim, qara'ti. Dal, qara'na. Perlu kita ketahui bersama, bila ada pertanyaan, madza ini adalah kalimat pertanyaan atau kata tanya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan istifham, kata tanya. Madza amilta? Bila kalian menemukan suatu kata tanya, ya, dan kata tanya itu diakhiri dengan huruf ta, ya, ta yang ini ya, amil ta. Tanya ini adalah domir, ya, domir mutakallim atau lawan bicara. Anta. Madza amilta? Apa yang kamu kerjakan? Nah, apabila kalian menemukan seperti ini, ada ta seperti ini, maka rumus atau cara menjawab soal tersebut dengan mudah, kalian cari saja ada huruf ta, tapi bukan ta seperti ini, tapi harokatnya itu tu. Kalau di sini mana yang tu? Coba kalian lihat, mana yang tu? Nah, yang tu itu terdapat dalam jawaban yang alif, qara'tu. Madza amilta? Jadi sekali lagi ya, Bapak sampaikan, apabila ada pertanyaan kemudian dalam kalimat pertanyaan itu ada huruf ta seperti ini, madza amilta, ya, maka cari jawabannya yang ada huruf tu. Itu intinya, qara'tu. Saya telah membaca. Kan dia bertanya, madza amilta? Apa yang kamu kerjakan sabahul yaum, di pagi hari? Nah, tidak mungkin qara'ta. Qara'ta ini artinya kamu membaca. Sementara dia bertanya kepada kamu, apa yang kamu kerjakan? Masa kamu menjawab lagi, kamu membaca, dia perempuan membaca. Ya.
kami membaca. Tidak mungkin. Mesti jawabannya saya. Ketika Anda ditanya apa yang kamu lakukan, tidak mungkin kamu mengatakan kamu. Pasti jawabannya adalah saya. Maka jawaban yang benar sini adalah alif, qara'tu al-Qur'ana. Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Qara'tu. Ini jawabannya ya. Qara'tu Qur'ana. Saya membaca Al-Qur'an. Jadi pahami ya, apabila ada pertanyaan yang seperti ini, maka carilah jawaban dan di situ jawabannya ada huruf ta tapi yang di dhammah. Dhammah itu seperti ini hurufnya itu ya. Harokatnya dhammah, qara'tu. Baik, kita masuk pada nomor 3. Marral qitaru bimazari' wal hukul jazabatin. Ya. Telah lewat al-qitaru, ya, kereta di sawah dan kebun-kebun. Ya. Marro ini artinya, ya, berarti kalau kita melihat dari kalimatnya, qitar bimazari', ya, kereta, kebun-kebun, sawah-sawah, berarti dapat kita melihat atau dapat kita kesimpulkan jawabannya adalah pasti melewati. Ya, jadi marro ini ya yang di garis bawah ini artinya melewati sawah-sawah dan perkebunan. Ya. Baik, nomor 4. Dhahabna ila nukta-nukta. Kami pergi ke titik-titik. Faraqabnal qitara. Faraqabnal qitara. Dan kemudian kami naik, apa ini qitar? Qitar ini adalah kereta. Di mana ya tempat kereta itu berada? Nah, maka kita lihat al-mataru, suq, al-muhattatu, ya, ini al-muhattatu sebenarnya ya. Al-muhattatu, al-mudarrisatu. Maka yang benar jawabannya nomor 4 adalah kalau pesawat itu artinya di bandara. Motor ini bandara. Suq nggak mungkin suq. Ini suq ini artinya pasar. Al-muhattatu stasiun. Kemudian al-mudarrisa ini guru, tidak mungkin. Maka jawaban yang tepat ya. Qitar ini pasti pasangannya ya. Pasti al-muhattatu yaitu stasiun. Karena nggak mungkin kereta itu berada di bandara. Nggak mungkin kereta itu berada di terminal. Yang ada kereta itu berada di stasiun. Maka jawaban nomor 4 adalah jim. Rumahku di kampung jauh dari kota. Terjemahan kalimat di atas dalam bahasa Arab adalah, oke, kita melihat semuanya sudah tersusun. Baiti ini artinya rumahku. Baiti, rumahku. Fi qaryatin, rumahku ya di desa. Qaryatin desa ya. Qaribun min madinati Jakarta, dekat dari kota Jakarta. Sementara di sini pertanyaannya rumahku ya, di sini kalimatnya rumahku di kampung jauh dari kota Jakarta. Kemudian baiti fil Madinah, rumahku di kota, enggak benar ya. Sementara sini kampung. Baiti fi qaryatin ba'idatin, rumahku di desa jauh min madinati Jakarta, jauh dari kota Jakarta. Kemudian dal, baiti fil Madinah, rumahku di kota, ba'idatin jauh min qaryatin dari desa Jakarta. Jadi dapat kita tahu jawabannya yang benar adalah ya, yaitu jim. Nomor 5 ya, untuk nomor 5 ini jawabannya adalah jim. Baiti rumahku, fi di qaryatin yang artinya desa atau kampung, ba'idatin ya, jauh. Ingat kalau qaribun itu artinya dekat, kalau ba'idatin artinya jauh. Min artinya dari ya, Madinah artinya kota. Kota Jakarta ya. Sekali lagi perlu kalian ingat dan hafalkan, kalau qaribun itu artinya dekat. Ba'idatin artinya atau ba'idatun
artinya jauh. Oke, kita masuk pada nomor 6. Nuqta aminatun ilal muhattati litarkaba al-qitar ilal madhafi. Aminah pergi ke stasiun untuk naik kereta menuju menuju al-madhafi, museum. Ya, museum. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, maka kalian harus melihat cara menjawab pertanyaan ini. Aminah kan perempuan, bukan laki-laki. Dan Aminah sendiri, tidak berdua atau bertiga atau dengan teman-temannya, tapi Aminah ini hanya sendirian. Ya, maka jawaban yang tepat ya untuk menunjukkan Aminah ini yaitu kalau zahabat, ya zahabat kita melihat ya, kemudian ini ada zahaba. Zahaba ini menunjukkan dua orang. Zahabtu, saya pergi, enggak mungkin. Ya. Saya pergi Aminah. Nah, itu enggak benar. Atau zahaba telah pergi dua orang Aminah. Enggak. Ini cuma satu orang. Zahabu telah pergi banyak Aminah. Salah ya. Yang benar adalah zahabat. Mana yang menunjukkan bahwasanya yang cocok dengan Aminah adalah zahabat? Karena di sini ada tak tanis ya, tak yang sukun nih ya, coba lihat baik-baik. Maka jika di sini ada nama orang ya yang menunjukkan perempuan, cari kata kerjanya. Ini menunjukkan perempuan satu orang ya, menunjukkan perempuan satu orang ya, maka kalian harus mencari kata kerjanya. Kata zahaban kan kata kerja, pergi. Maka kalian cari kata kerjanya yang dimana kata kerjanya itu di akhir hurufnya itu ada tak yang sukun seperti ini. Zahabat. Nah, maka jawabannya udah benar pasti itu. Tidak akan salah. Asalkan di sini setelah kata kerjanya ini nama orangnya ini cuma satu orang, bukan terdiri dari 2, 4 dan sebagainya ya. Satu orang aja. Maka jawaban tepat untuk nomor 6 adalah A, zahabat. Ya, karena sangat cocok ada tak yang ini ya, tak sukun ini cocok dengan Aminah. Karena dia hanya menunjukkan satu orang. Baik, kita masuk pada nomor 7. Ini ila di safari jaddi ista'adattu baiti. Pergi bersafar ya. Jaddi kakekku, istada'tu saya mempersiapkan baiti. Ya. Rumah. Maka kalau kita menyusun ya kalimat berikut, kata acak ini menjadi kalimat yang sempurna, kita dapat mengerti seperti ini. Kita lihat dari fi'il dulu. Ya, fi'ilnya. Ista'adattu. Ista'adattu ini artinya saya mempersiapkan. Ya, ista'adattu saya mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Untuk apa? Berarti untuk li safari, untuk pergi, berpergian. Ya. Kemana? Ila. Nah, ini ila. Ilal baiti, ke rumah. Ila ini artinya ke, baiti rumah, jaddi kakekku. Maka jawaban yang tepat adalah, lihat, yaitu dal. Istada'tu li safari ila baiti jaddi. Saya mempersiapkan untuk pergi bersafar ke rumah kakekku. Itu. Ya. Baik, nomor 8. At-talamidu nukta-nukta ad-darsa ba'da salati subhi. Murid-murid pelajaran setelah salat subuh. Ya. Ini bagaimana cara menjawabnya? Talamid ini artinya murid-murid. Berarti kalau murid-murid lebih dari satu ya. Ya, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya sampai lebih bilangannya 100 lebih dan sebagainya. Pokoknya banyak ya, talamid. Ya. Maka untuk mencari jawaban yang tepat adalah kalau dzakaro ini kan cuma untuk satu orang aja. Digunakan untuk satu orang. Sementara talamid ini banyak. Dzakarota ini ya. Zakarna ya, ini zakarna artinya
kami, ya. Oh enggak, ini zakarota ya. Zakarota artinya perempuan 2 orang ya yang mengulang seperti itu. Kalau zakarota ini 1 orang aja yang mengulang, zakarota ini artinya 2 orang mengulang. Kemudian zakaru mereka. Kemudian zakarti kamu perempuan mengulang, zakaru mereka mengulang. Nah, kalau kita melihat di sini at-talamizu ini kan jamak ya, jamak artinya lebih dari 1. Maka jawaban yang tepat menunjukkan lebih dari 1 yaitu zakaru. Zakaru artinya ini mengulang ya, mengulang tapi siap jumlahnya banyak. Yang mengulang jumlahnya banyak, maka cocok dengan talamid. Maka nomor 8 itu jawabannya adalah jim, zakaru. Oke, baik. Nomor 9. Anti nukta-nukta tadhkirah qabla an tadhhabi ilal mathafi. Kamu titik ya, tadhkirah sebelum an tadhhabi kamu pergi ke apa nih? Museum ya, al-mathaf, museum. Ya. Kalau anti di sini maka kita harus mencari jawabannya ya. Apakah yastari? Yastari tidak cocok dengan anti. Ya ini kan fi'il mudhari ya. Ya ini artinya dia. Kalau a ini astari berarti saya. Kalau yastaruna ini artinya mereka banyak. Tastarina ini kamu perempuan. Nah, maka yang cocok dengan anti itu tastarina, fi'il mudhari tastarina. Tetapi untuk membedakan lebih paham lagi, kalau anti fi'il mudhari'nya itu ada tambahan ya dan na. Sementara yang lain tidak ada. Itu khusus anti ya. Anti artinya kamu perempuan. Ya, kamu perempuan. Maka kalau di sini kita melihat jawaban yang benar adalah dal. Karena apa? Tastarina. Ini cocok karena di sini ada tambahan ya dan na. Tastari sebenarnya tastari, tapi karena di sini anti, maka tambahannya ya dan na. Tastarina. Anti tastarina tadhkira. Kamu membeli apa ini? Tadhkira, buku absen seperti itu ya. Tastarina, membeli. Maka jawaban tepat nomor 9 adalah dal. Oke, nomor 10. Ya. Al-hafilatu. Al-hafilatu ilal madhafi al-watani. Ya. Al-hafilatu, lihat di sini ada tamar buto. Itu tak seperti ini ya. Tak seperti ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, apabila di sini terdapat muannas ya, muannas, tanda-tanda muannas itu salah satunya adalah dengan adanya tamar buto. Maka ya, jawaban yang tepat adalah rakibat, wasolat, atau katabat, atau masahat. Maka yang jawaban adalah nutang-nutah fila ilal madhafi. Bis ke museum nasional. Ya. Maka yang benar adalah wasolat, telah sampai bis di atau ke museum nasional. Seperti itu. Rokibat tidak naik. Oh ya benar. Ini jawabannya adalah baik, ini jawabannya yang benar adalah rokibat. Rokibat ya. Seperti itu. Baik, untuk jawaban nomor 10 yang benar adalah rokibat.
Raqabat al-hafilatu ilal mathafi al-watani. Saya naik bis ke Museum Nasional. Bukan mau sholat ya, tapi raqibat. Baik, itu cara menjawab soal-soal untuk semester genap 1 sampai 10. Nanti ada part 2-nya lagi akan kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.